Udah bisa dimulai? Bisa. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Shalom, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna tanggal 3 Oktober 2021. Mute. Mari kita masuk dalam ibadah dengan menyanyikan Mars Persekutuan Taruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami Taruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat pertama, ayat bait yang pertama. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Adik-adik, mari kita masuk lebih dalam ibadah kita. Dengan itu, mari kita berdoa. Kristus, kami datang ke hadapan-Mu untuk beribadah. Tolong berkatilah ibadah kami, tolong berkatilah anak-anak-Mu ini agar mau dan mampu mengikuti ibadah pada hari Minggu ini dengan khusyuk untuk memuliakan nama-Mu. Tolong sertailah ibadah ini, kiranya bisa selesai dengan semestinya. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bermazmur.
Kakak boleh minta tolong bantuannya Samuel Raditya? Ya Kak, sebentar. Oke. Mazmur dari Mazmur 37. Sudah Kak? Sudah? Sudah ketemu? Sudah. Ayat yang 30 hingga yang ke-33, kakak akan membacakannya yang ayat yang tercetak keluar. Samuel membacakan yang ke dalam ya. Baik Kak. Mari kita bermazmur. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, Dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar, Dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Terima kasih. Sama-sama. Mari kita bernyanyi Kidung Muda Budi 126 bait yang pertama. Masukilah. Ya baik adik-adik, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa di pagi hari yang indah ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bangun dan juga akan melakukan aktivitas kami. Namun Tuhan, saat ini kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami dapat memahami dan juga dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapa berfirman, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini yang juga menjadi perenungan kita yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Firman Tuhan, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum.
Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca, yang disebut berbahagia adalah kita yang mau senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Di pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema memberitakan Injil secara kreatif. Memberitakan Injil secara kreatif. Nah, adik-adikku, sebagai generasi muda yang hidup di zaman milenial saat ini, hidup di tengah-tengah teknologi yang sudah sangat canggih, pasti kita semua sudah tidak asing lagi untuk mengoperasikan komputer, laptop, terlebih handphone. Karena setiap hari pasti kita berhubungan dengan teknologi-teknologi tersebut. Ketika kita akan belajar, bekerja, bahkan melakukan berbagai hal, atau mungkin saja ketika kita misalnya lagi senggang, jadi ingin membuka Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya untuk menghilangkan penat yang kita rasakan. Nah, sebelum pandemi ini hadir pun, bagian dari kita telah mengenal apa itu teknologi. Kita hidup dengan teknologi. Dan ketika pandemi hadir, yang mengharuskan semua kegiatan dilakukan secara virtual. Belajar, bekerja, bertemu bahkan dengan teman-teman pun dilakukan secara virtual. Nah, pasti ini semua akan membuat kita berpikir lebih keras lagi untuk bagaimana kita dapat melakukan hal yang terbaik, atau mungkin saja untuk menghilangkan kejenuhan kita yang harus hidup secara virtual, semuanya serba virtual. Nah, oleh sebab itu, kita harus terkadang banyak yang harus belajar untuk mengedit video, mengedit gambar, belajar menggunakan Zoom, dan juga mengupload video di YouTube. Nah, inilah kenyataan yang harus kita hadapi di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Dan tema kita di hari ini yaitu memberitakan Injil secara kreatif. Berhubungan juga dengan keadaan kita di saat ini, di mana perenungan firman Tuhan di pagi hari ini itu mengisahkan tentang bagaimana kisah Rasul Paulus dalam pelayanannya untuk menyebarkan kabar baik atau firman Tuhan kepada semua orang. Kita tahu bersama bahwa untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan dan juga perjuangan dari Rasul Paulus ini bukanlah perjuangan yang mudah, bukanlah perjuangan yang gampang, tetapi ada banyak sekali hambatannya. Ia harus ditolak, ia harus masuk ke dalam penjara, ia mengalami berbagai macam tantangan dan juga cobaan untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan adik-adik, dalam melakukan pelayanannya, Rasul Paulus memiliki beberapa metode atau beberapa cara pendekatan untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan kepada setiap jemaat-jemaat yang ada. Nah, dia pun dituntut untuk memiliki kreativitas ketika ingin melakukan penyebaran Injil. Mengapa demikian? Karena manusia itu mudah sekali untuk merasa bosan. Dan juga manusia mudah sekali untuk mengkritik dan juga mengeluh tentang apa yang dianggapnya itu tidak menarik. Baik di masa Rasul Paulus hidup pada waktu itu, bahkan di masa sekarang ini, semua manusia terkadang terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak mengkritik, dan juga mudah merasa bosan terhadap sesuatu. Apalagi di masa pandemi saat ini, yang semuanya serba dilakukan di rumah pasti semakin membuat kita merasa jenuh, merasa malas, karena tidak melakukan apa-apa. Dan metode pendekatan yang dilakukan Rasul Paulus ini tidak hanya berbicara saja, tapi ia pun ikut merasakannya secara nyata. Untuk itu mari adik-adik kita perhatikan ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Di situ kita dapat menemukan atau melihat salah satu metode Rasul Paulus yang digunakan dalam pelayanannya, yaitu menggunakan sapaan. Kita semua pasti akan merasa senang, adik-adik pun pasti akan merasa senang kalau kita disapa dengan sapaan yang hangat, dengan sapaan yang membuat kita merasa lebih nyaman lagi.
Karena melalui sapaan kita dapat berkomunikasi dengan baik. Melalui sapaan pun kita dapat merasakan kebahagiaan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ia melakukan sapaan-sapaan, ia melakukan pendekatan dengan cara menyapa setiap jemaat yang ada. Sehingga kebencian ataupun apapun yang dialami oleh jemaat terhadap Rasul Paulus, dari berbagai macam gosip-gosip yang tidak benar terhadap Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus mau menyapa mereka dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita, maka pasti rasa kebencian itu akan memudar karena melihat bagaimana usaha Rasul Paulus dalam menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus menyapa juga dengan logat atau bahasa Ibrani orang-orang pada saat itu. Untuk diketahui bersama bahwa orang-orang yang ada di tempat itu sebagian besar bukanlah warga asli atau mereka adalah perantau. Jadi coba perhatikan, kebanyakan dari orang tua kita, keluarga kita, jikalau bertemu dengan sesamanya yang satu suku, pasti akan terasa langsung akrab walaupun baru pertama kali bertemu pada saat itu. Nah, inilah yang membuat sapaan ini menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam pelayanan. Karena kalau kita tidak bertegur sapa, bayangkan saja kalau misalnya ada pendeta yang datang. Dan juga pendeta ini mukanya judes, dan juga dia tidak mau menyapa orang, ataupun coba saja gitu, kalau kita punya teman yang mukanya tidak pernah senyum, dan juga kalau disapa tidak pernah menyapa kembali. Pasti kita juga akan merasa tidak enak dan juga tidak nyaman. Tapi kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang ramah, yang penuh dengan senyuman, pasti kita pun juga akan merasakan hal yang sama. Nah, inilah salah satu metode yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang begitu luar biasa. Sehingga melalui itu, ia membuat orang-orang merasa nyaman berada di sekitarnya. Merasa bahwa mereka semua adalah keluarga yang senasib dan juga sepenanggungan, yang saling mengasihi dan juga saling menerima. Lalu adik-adik, metode yang kedua yang kita temukan dalam bacaan kita, yaitu dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, kita mendapati bahwa Rasul Paulus memberitahukan identitasnya atau latar belakangnya. Ia memberikan suatu kesaksian mengenai siapa dirinya sebenarnya, bahwa ia juga adalah sama dengan mereka. Ia juga mengakui bahwa pada masa lalunya ia menganiaya orang-orang yang percaya. Tapi ketika ia telah menerima Tuhan, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupannya, ia kemudian menerima Tuhan dan juga menjadi pemberita Injil yang mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Ia yang dahulu adalah penganiaya, namun sekarang adalah pekerja yang sangat giat untuk memberitakan kabar baik dan juga firman Tuhan. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menceritakan semua kesaksiannya itu secara benar, secara nyata, dan apa adanya. Ia bersaksi bahwa ia mengabdikan diri sepenuhnya bagi hukum Allah. Ia bekerja bagi Allah dengan ketulusan hatinya, seperti ketika Tuhan pun dengan tulus menyayangi kehidupan kita sekalian. Dan dari kisah Rasul Paulus ini, kita semua tanpa terkecuali, entah itu bagi kakak, nelayan lainnya, bagi adik-adik, bagi orang tua, dan keluarga, dan semua orang, kita mau diajak untuk dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang dapat secara kreatif menyebarkan berita sukacita, menyebarkan kabar baik, yaitu menyebarkan Injil kebenaran Tuhan. Menjadi orang yang mau senantiasa bersukacita, dan juga menjadi orang yang mau melakukan semuanya dengan ketulusan. Melalui perkataan, sikap, tingkah laku, tingkah hidup kita setiap harinya. Nah, maksudnya adalah bahwa kita mau diajak untuk memikirkan hal apa sih yang dapat kita lakukan untuk menyebarkan Injil tanpa menimbulkan kerusuhan, tanpa menimbulkan kekacauan, tanpa mementingkan ego diri kita sendiri, yang banyak dari kita ingin selalu merasa benar. Setiap apa yang kita katakan adalah kebenaran dan kita memaksakannya kepada semua orang. Hal tersebut tentu tidak dianjurkan kepada kita. Jikalau kita mau menjadi pemberita firman Tuhan, menjadi pemberita Injil,
Pemberita Injil bukan hanya seperti pendeta, majelis, dan juga pelayan-pelayan ketika berkhotbah, tetapi menjadi pemberita firman Tuhan juga adalah diperlakukan untuk kita semua, tanpa terkecuali. Seperti tadi, melalui tindakan, perkataan, dan lain-lain sebagainya, yang memancarkan terang kasih Kristus. Dan salah satu cara kreatif yang bisa kita lakukan, mungkin saja melalui berkomunikasi di media sosial. Seperti mengirimkan ucapan-ucapan selamat hari Minggu, ataupun memberikan suatu perenungan pribadi atas apa yang kita alami dalam satu hari kehidupan kita, atau memberikan suatu kesaksian iman mengenai apa saja sih karya Tuhan dalam kehidupan kita yang telah kita rasakan, yang begitu luar biasa. Contoh kecilnya, ketika kita tidur, kita boleh bangun. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan berkehendak lain, maka mungkin saja kita tidak bisa bangun. Tapi karena Tuhan sangat menyayangi kita, maka Tuhan menjaga kita dari segala hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu adik-adikku yang dikasih Tuhan, kakak mau mengajak kita semua, mengajak adik-adik untuk setelah ibadah IHMPT nantinya, kita mengambil salah satu ayat-ayat kesukaan kita, salah satu ayat emas. Ayat bacaan kita pun hari ini boleh. Jadi kakak mau ajak adik-adik untuk mengirimkan ucapan selamat hari Minggu dengan ayat-ayat emas yang menurut adik-adik menjadi suatu kenyamanan, kebanggaan tersendiri bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan adik-adik. Jadi kakak mau supaya kita semuanya berbagi kebaikan, berbagi mengenai kebenaran firman Tuhan melalui hal-hal yang kecil, seperti dengan membagikan ucapan selamat hari Minggu, karena kan kita sekarang tidak bisa bertemu secara langsung. Kalau misalnya dulu kan kita bisa bertemu di gereja, kita bisa saling bersapa dengan kakak-kakak lain dan juga teman-teman. Tapi karena di masa pandemi, yang semuanya serba virtual, maka kakak mau ajak kita untuk membangun komunikasi yang baik kepada semua orang. Membangun komunikasi yang baik dan juga dengan tetap selalu mengutamakan menyebarkan kebenaran firman Tuhan, menyebarkan kabar baik dengan mencantumkan salah satu ayat-ayat emas yang menurut adik-adik baik untuk disebarkan. Dan juga kakak punya satu keinginan pada adik-adik semuanya. Mungkin tidak harus hari ini, tapi mungkin dalam 1 minggu berjalan ke depannya, kakak harap kita boleh membuat satu video kecil. Entah videonya mau diedit secara kreatif bagaimana adik-adik, itu terserah adik-adik. Mau memperlihatkan wajah ataupun hanya suara tetapi mempergunakan pengeditan dengan kata-kata yang muncul dan lain-lain sebagainya, itu terserah adik-adik. Jadi mau memperlihatkan wajah ataupun tidak, hanya menggunakan suara, dengan maksimal durasi atau enggak durasinya sekitar 30 detik sampai 1 menit lah. Kakak mau supaya kita memberikan suatu perenungan singkat atau memberikan suatu kesaksian singkat, kesaksian kecil tentang bagaimana karya Tuhan dalam kehidupannya adik-adik. Atau misalnya dengan mengambil salah satu ayat Alkitab dan juga dijadikan sebagai perenungan yang kira-kira menurut adik-adik apa yang adik-adik sampaikan itu dapat menyampaikan kabar sukacita yang dimaksudkan dari ayat tersebut. Jadi dalam 1 minggu berjalan ini mungkin nanti bisa dikirim ke grup PT ataupun ke kakak layan, salah satu kakak layan mengirimkan video tersebut. Jadi buatlah videonya secara kreatif. Mau diedit melalui apapun itu, buatlah secara kreatif, memperlihatkan wajah ataupun tidak. Dan kalau bisa kan kita semua pasti punya media sosial kan, punya Instagram, punya WhatsApp, atau yang lain-lain sebagainya. Dan kakak rindu sekali kalau misalnya kita membagikan itu di media sosial kita. Dan ingat, pergunakanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, dengan tak ada unsur-unsur yang dapat merendahkan satu sama lain. Nggak ada unsur-unsur yang menjatuhkan, tapi semua unsur-unsurnya adalah unsur-unsur yang membangun. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita dapat menyebarkan kebenaran firman Tuhan dengan cara-cara yang kreatif, menggunakan kata-kata yang unik dan juga lain-lain sebagainya. Jadi mungkin dari kakak berharap bahwa itu semua nanti bisa dikumpulkan dalam waktu berjalan seminggu ini dan juga nantinya bisa diupdate di Instagram ataupun di WhatsApp adik-adik sekalian. Nanti mungkin
kakak-kakak lainnya akan membantu untuk menceknya satu persatu. Adik-adik, demikianlah perenungan firman Tuhan kita di hari ini. Semangatlah untuk menjadi anak-anak ataupun menjadi pribadi yang senantiasa mau untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan, menyebarkan kabar baik dengan cara apapun. Bukan hanya melalui video tadi, tetapi kita juga punya cara yang masing-masingnya. Dan kakak percaya adik-adik sekalian pun punya cara tersendiri untuk menyatakan kabar baik di tengah-tengah lingkungan adik-adik tinggal. Tetap bersemangat untuk jalani kehidupan dan juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di setiap hari kehidupan kita. Tuhan berkati kita sekalian melalui firman-Nya. Amin. Kita merespon kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 341, bait yang pertama, Kuasamu dan Namamu lah. Kuasamu dan Namamu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuai yang besar. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini nanti akan dibantu oleh adik-adik, yaitu oleh saudari Kevin, saudari Bernice, dan juga saudara Wilson. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Adik Kevin, bisa kita mulai untuk doanya. Syukur, terima kasih untuk berkat hari ini Tuhan, karena kami dapat mengikut, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini supaya dijauhkan dari wabah COVID-19 dan kami bisa pergi ke gereja lagi. Berkati kami senantiasa ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang begitu indah di pagi ini. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu, supaya gereja-gereja-Mu boleh terus melayani Engkau. Demikian pula Engkau pakai GBIB Bukit Harapan ini untuk kemuliaan-Mu, dan biarlah melalui gereja-Mu ini ada banyak orang yang mendapat berkat dari Engkau. Tolong pula untuk setiap pelayan yang ada, Tuhan boleh memberkati mereka satu persatu, dan mereka menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam melayani Engkau, Tuhan.
Juga tidak kakak layan dalam pelayanan mereka, supaya mereka juga mampu membawa anak-anakmu datang kepada Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada ibadah Truna pagi hari ini kami memohon kepadamu agar Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap bagian tubuh yang sakit. Biarlah semua yang sakit mengucap syukur serta mengizinkan Engkau lakukan pekerjaanmu melalui dokter, suster, dan semua obat-obatan yang mereka konsumsi, dan Engkau memulihkan kepadanya seperti semula. Berkatilah juga keluarga yang menjaga, berikan kekuatan dan kesabaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajak kami sekalian untuk dapat menjadi anak-anak, menjadi pribadi yang kreatif dalam menyebarkan kebenaran firman Tuhan, dalam tindakan, perkataan, dan tingkah laku hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan semuanya dapat memancarkan terang kasih Kristus dimanapun kami boleh berada. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menuntun setiap langkah kami. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang boleh bersukacita karena pertambahan usia ataupun bersukacita karena berbagai pencapaian yang boleh kami alami. Lengkapilah sukacita kami Tuhan, sempurnakanlah semuanya itu, supaya kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kakak layan kami yang boleh melayani kami dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan hati. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh mereka emban bagi kami selaku adik-adik layan dan bagi Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan pribadi mereka dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan dalam pelayanannya kepada Tuhan dan kepada setiap umat Tuhan. Berkati Tuhan, tolong mereka, berikan kemampuan, kesehatan, dan juga sukacita yang penuh sehingga mereka dapat mengemban tugas tanggung jawabnya dengan penuh setia untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami, sanak saudara kami, yang berada bersama-sama dengan kami di kediaman kami, di rumah kami, ataupun yang berada jauh dari kami. Tolong Tuhan, lindungi setiap kami, jauhkan dari sakit penyakit yang juga mara bahaya, sehingga kami semua boleh senantiasa merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap pendidikan kami, dalam aktivitas kami, sekolah kami, baik itu secara virtual maupun yang sudah melakukan sekolah secara offline. Tolong jaga kami Tuhan, lindungi kami sekalian, dan juga supaya kami boleh senantiasa belajar dengan giat untuk meraih cita-cita kami. Ya Tuhan, setelah ibadah ini, ibadah IHMPT ini, kami akan melanjutkan aktivitas kegiatan kami di hari ini. Tuhan tolong bantu kami, supaya setiap rencana-rencana demi masa depan kami boleh terlaksana dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ibadatnya kita akan memberikan semangat sebagai
Jadi dapat memberikan persembahan dengan dua cara, yaitu ditransfer ke nomor rekening gereja atau dititipkan ke orang tua adik-adik dan digabungkan di amplop ibadah di buku keluarga. Mari kita menyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat Saudara Semua, bait yang pertama hingga yang ketiga, kunci persembahan. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, sedikit daripada yang Kau beri, kiranya berkati para majelis agar dapat mengelola untuk pemuliaan nama-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Warta Persekutuan Taruna, selamat berulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 27 September hingga 3 Oktober, khususnya adik Pascal pada 29 September. Dan yang kedua, jangan lupa mengikuti ibadah IHMTC Bukit Harapan tanggal 10 Oktober 2021 dengan jam yang sama, yaitu jam 9 WIB melalui via Zoom. Oh iya, adik-adik jangan keluar dulu ya. Nanti kita akan melakukan tutup. Ya baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di hari ini, Kakak ingatkan lagi, jangan lupa untuk tugasnya untuk membuat video kreatif tentang perenungan firman Tuhan, tentang ayat-ayat Alkitab, ataupun mengenai kesaksian hidup kita. Durasinya 30 detik sampai dengan 1 menit. Dan juga, jadilah pribadi-pribadi yang mau senantiasa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui perkataan, tindakan, dan juga tingkah laku keseharian kehidupan kita. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita akan kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi. Kidung Jemaat 376, bait yang pertama, ikut dikau saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.
Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan senantiasa berkati. Jangan lupa untuk tugasnya. Adik-adik, kita foto dulu ya sebelum selesai. Boleh dinyalakan semua kameranya, adik-adik. Boleh dinyalakan dulu kameranya. Bernice, Caca, Victory. Ayo kita foto-foto dulu. Wah, tinggal perempuan-perempuan saja. Oh, tinggal Radis sendiri. Yang teman-teman yang lain sudah pada li. Caca, oke. Victoria, Frederica mana ya mukanya ya? bentar Kak masih ngaca Kak. Victoria, boleh nyalakan sebentar, Dek, kameranya. Izin Kak, kamera saya ada trouble Kak. Oke. Oke, baik. Fania, mukanya agak dikeliatin. Jangan malu-malu begitu. Caca juga dong, jangan cuma separuh. Kayak Bernice nah. Bentar, masih diputer-puter. Oke, sudah. Boleh lihat kamera semua. Kakak hitung dalam hitungan ketiga ya. Berikan senyuman terbaik hari ini. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh ganti gaya, Frederica boleh diturunin. Nah, liatin semua dong, Dek. Pegang aja nggak apa-apa kameranya, HP-nya. Oke, satu kali lagi ya. Yuk, boleh ganti gaya, terserah gaya apapun. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak buat waktunya, buat perhatiannya. Terima kasih adik-adik semuanya. Jangan lupa ketemu minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati semua. Tuhan Yesus memberkati.